Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama Aska Elektrik. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial cara membuat aplikasi menggunakan Meet App Inventor versi offline-nya ya. Karena banyak yang request DM, WA, inbox Facebook juga banyak ya. Bang, itu gimana cara buat aplikasinya? Oke, akan saya buatkan video tutorialnya. Untuk video tutorial saya buatkan dulu untuk yang button ya. Silakan Anda nanti berkreasi sendiri ya. Ini yang belum tahu cara menggunakan Meet App Inventor versi offline-nya gimana, ini baru beberapa jam yang lalu saya publikasikan ya. Anda bisa lihat, nanti juga saya tempatkan di deskripsi link videonya. Oke guys, lanjut kita ke tutorialnya guys. Kita offline kan dulu ini jaringan internetnya. Oke guys, ini untuk shortcutnya untuk yang App Inventor 2 Ultimate yang versi offline-nya ya. Kita klik 2 kali. Oke, maka akan muncul 3 Windows Command Com seperti ini ya. Oke, ada 3, 1, 2, 3. Ini jangan di close guys, biarkan saja kita minimize. Oke, jika sudah, kita menuju ke browser Anda, terserah mau pakai browser apa ya. Saya di sini pakai Chrome. Kemudian ketikkan localhost 284 kali. Oke, untuk portnya Meet App Inventor itu 84 kali guys. Kemudian enter saja. Tunggu, masih loading. Oke, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, untuk login jangan masukkan email dan password di sini ya. Untuk saran saya login di sini aja guys. Oke, kita klik, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk alamat email di sini Anda bisa ganti, Anda bisa gunakan yang ini juga. Saya sarankan gunakan yang ini, karena nggak perlu repot-repot nulis lagi. Karena nanti project-project yang sudah pernah dibuat akan selalu disimpan guys ya. Disimpan di alamat email yang Anda buat untuk login ya. Kemudian jika Anda sudah tentukan yang pakai email apa, terus sign in as administratornya di checklist, kemudian login. Oh, maaf belum kepencet. Oke, login. Oke, kemudian akan muncul ini ya guys ya. Oke, ini project-project yang pernah saya buat disimpan, masih tersimpan di sini ya. Ini bisa kita lihat nih, tahun 2020 guys, bulan Mei dan Juni dan Mei. Ini sudah hampir setengah tahun saya nggak pernah buat aplikasi lagi guys. Oke, karena banyak yang request saya buatkan ya. Kemudian kalau Anda ingin membuat aplikasi dengan Meet App Inventor, pertama-tama Anda harus download dulu gambar-gambar untuk layout di dalam aplikasinya guys, seperti gambar ikon, wallpaper, gambar tombol dan lain sebagainya ya. Ini di sini saya sudah siapkan. Nah, ini untuk gambar ikon, ini untuk gambar bluetoothnya, ini background, dan ini tombol. Ini untuk gambar-gambarnya bisa Anda download di Google atau apa ya, terserah ya. Atau Anda bisa buat sendiri di foto editor atau logo editor ya. Banyak aplikasi-aplikasi seperti itu ya. Oke, jika Anda sudah punya gambar-gambarnya, kemudian kita akan lanjut ke pembuatan aplikasinya ya. Start a new project guys. Kalau Anda ingin membuat project baru, kemudian tuliskan namanya. Karena di sini saya akan membuatkan untuk yang button control dulu ya. Untuk yang voice control nanti akan kita bahas di next video. Karena kalau saya bahas langsung, wah, videonya akan durasinya akan sangat panjang guys. Kita tulis button control, pakai huruf besar aja semua. Nggak bisa pakai spasi guys ya. Kalau pakai spasi nanti akan ada underscore, sama aja terserah. Ini mah bukan nama aplikasi, ini cuma nama ini doang ya. Oke, kemudian jika udah Anda enter, akan muncul lembar kerja seperti ini guys. Oke, akan muncul lembar kerja seperti ini. Kemudian langkah pertama guys, Anda masukkan dulu apa-apa saja yang dibutuhkan ya. Karena saya akan membuat tutorial video untuk Bluetooth ya, koneksi Bluetooth. Maka saya gunakan Bluetooth client. Ini ketik di connectivity, kemudian Bluetooth client, kita klik dan tarik, drag and drop guys. Kita masukkan ke screen sini ya. Oke, maka akan ada di sini ya, di bawah juga ada. Ini non visible, nggak bakal kelihatan ini guys. Kemudian ke sensor, kemudian clock, klik dan tarik, masukkan lagi. Maka akan muncul ya. Untuk settingan timber interval itu default aja guys, biarin seperti ini. Atau
atau jika Anda mau atur ya terserah, silakan, opsional aja. Oke, kemudian setelah itu kita lari ke layout, kita tarik vertical arrangement. Oke, ini untuk ini horizontal arrangement, vertical arrangement ini untuk bantuan guys, untuk bantuan layoutnya nanti seperti apa guys. Oke, paham ya, untuk bantuan. Oh, ini sebelum ke sini kita ke screen dulu guys, ke screen ya, ke screen kita atur dulu, saya lupa ini atur ke non warna, kemudian ini left top nggak apa-apa ya. Kemudian untuk namanya ini nama di yang akan muncul di bawah ikonnya nanti ya, gambar ikonnya apa namanya, Arduino button BT control gitu ya. Oke, Arduino BT control, ini kok kecil guys, BT control udah gitu ya. Kemudian kita upload gambar backgroundnya guys, ini background yang ini ya, yang saya buat ke background. Oke, backgroundnya kayak gini guys. Kemudian ikon nanti yang akan muncul di ikon ininya ya, aplikasinya kita upload. Nah, untuk ikonnya saya udah punya gambarnya itu. Oke, udah ada ikonnya. Kemudian untuk screen ini guys, screen ini nantinya kalau untuk HP-HP sekarang yang layar 5 in ke atas ini mungkin akan 3/4 nya ini ya, segini ya. Maka kita setting scroll level aja di sini guys. Nanti Anda bisa sesuaikan sendirilah. Kalau ini udah lama gunain juga pasti ntar tahu. Kemudian untuk screen di sini guys, screen kita ganti aja guys tulisannya, button control itu ya. Oke, ganti ya tulisannya button control. Kemudian untuk versi dan nama versi kode ini nanti apabila Anda ada upgrade gitu ya, upgrade mengenai tampilan atau bloknya, nanti Anda bisa berubah versinya. Oke, ini untuk vertikal kita hapus dulu, ini saya cuma contoh saja tadi ya. Nah, kemudian kalau udah kayak gini guys, kita masuk ke horizontal arrangement di layout ya, layout horizontal arrangement. Kemudian ini kita left, ini center, non, ini kita ambil 50, gedean nggak 50, 40 aja guys, 40. Ini bisa pakai pixel, bisa pakai persen ya, ini berapa pixel, ini berapa persen. Ini untuk fill parent berarti full gitu, ini 40 tingginya. Kemudian widthnya fill parent guys, fill parent akan mentok ya. Oke, kemudian jika sudah, kita masuk ke user interface. Oh, sebelum ke user interface kita ke layout lagi, kita ke horizontal, tarik di dalam horizontal arrangement yang sini. Kemudian kita atur center, non. Ini tadi 40, kita kasih 35 guys. Ini 50%. Oke. Kemudian tarik lagi di sebelah kanannya guys. Ini untuk bantu ya guys, membantu Anda nanti untuk membuat layout untuk horizontal dan vertikalnya ya. Ini tadi 35 dan ini 50%. Kita bagi separuh ya, separuh ini. Kemudian setelah itu masuk ke user interface, kemudian list pick ini masuk ke yang sebelah kiri, kemudian label masuk ke sebelah kanan. Oke, seperti itu. Kita list pick dulu, list pick background kita putihkan. Kemudian nah ini height kita ambil 35, ini 50%. Kemudian nah ini gambarnya kita upload gambar bluetooth tadi guys. Nah ini guys. Oke, maka akan muncul ya. Kemudian untuk teksnya ini kita hilangkan karena masih ada teksnya nih ya. Enter, oke, hilang. Untuk label, sekarang untuk label yang ini kita tebalkan, ini font bold, kita checklist, hurufnya kita besarkan lah 18 biar gede. Kemudian ini ke 35, jangan 35 ya, 25, ini 50. Oke, kemudian ini kita ganti dengan status koneksi. Nah, nanti ini akan berganti guys ya. Nah, tulisan ini akan berganti nanti. Ini biar bisa ke tengah, kita pasin aja sini 20 biar pas tengah guys. Nah kan
Ini untuk yang layout ini nanti untuk edit layoutnya ya, untuk membantu doang guys. Oke, jika udah kayak gini, kemudian horizontal arrangement tarik ke bawah. Sekarang kita buat spasi guys, ini hanya untuk spasi. Ini kita centerin, ini ke bottom non, ini kita buat 50 lah ya, ini fill parent. Oke, kemudian tarik lagi horizontal arrangement ke sini. Ini nanti untuk wadah tombolnya guys, center non, pixelnya 120 biar gede. Ini fill parent. Oke ya, kemudian horizontal arrangement masukin lagi ke sini guys. Nah, karena nanti tadi ini kita setting di center, maka ini akan center ya. Nah, kalau yang sini kita coba yang sini. Nah, ini kan center tapi bottom nih. Kalau kita, nah ini bottom, ini sebenarnya kalau dikecilin ini jadi sedikit, jadi ke bawah ya. Oke, kita ke sini dulu guys, kita ke buttonnya dulu, ini kita delete. Oke, nah kita ke sini, kemudian ini center non, ini 120, dan ini juga 120 biar persegi sama sisi ya, persegi ya. Oke, kemudian jika sudah, kita ambil user interface button, tarik drag and drop. Oke, button ya. Untuk button kita setting ini 120, ini 120 juga. Nah, ini gambarnya guys, kita upload guys. Ini kita upload gambar yang hijau dulu ya, karena ini nanti ketika diklik jadi hijau dan diklik lagi jadi merah gitu guys ya. Oke, kita pilih yang hijau dulu. Oke, kemudian ini kita hapus. Oke, kayak gini ya. Oke, kemudian untuk button ini kita visible, ini kita checklist ya. Nah, biar nggak kelihatan, hilang kan ya. Untuk button satunya hilang, kemudian tarik lagi button ke sini lagi, kita edit lagi sama persis seperti button 1. Ini button 2 nih ya. Ini 120, harus diingat-ingat guys, ininya guys, tinggi sama ininya ya. Kemudian kita upload sekarang button yang merah nih. Oke, button merah kita hapus. Oke, nah ini ya, seperti ini ya. Nah, ini biarin aja, ini visible, biarin aja ini kelihatan, nanti kita ubah pada bloknya aja. Kemudian kita ke layout, kita horizontal ke sini guys, buat ngasih tanda ini button 1 gitu ya. Ini ke center, ini ke button, ini non, ini 120 tadi. Oh, hacknya, maaf, hacknya 25 aja guys. Ini fill parent nggak apa-apa ya. Kemudian user interface kasih label di sini. Oke, kita font bold biar tebal. Kemudian kita ganti namanya button 1. Oke, kayak gitu ya. Ini button 1. Ini gini aja, button 1 on off gitu ya. On off, karena ini ada 2 tombol, tumpukan aja itu guys. Oke, kemudian kalau udah kayak gini kita buat lagi layout guys. Nah, horizontal kita spasi lagi guys, kita spasi ini non, ini 120 ya, samain aja sama button di atasnya. Ini fill parent. Oke, kayak gini ya. Oh, ini maaf, ini untuk spasi jangan tinggi-tinggi, 50 aja, 50. Nah, kemudian tarik lagi horizontal di bawahnya. Oke, kita ini ke center, ini non. Kemudian ini 120 untuk button yang kedua dan 3. Kemudian ini fill parent. Fill parent. Oke, kemudian tarik lagi horizontal ke sini. Nah, ini center non, 120 sini 50% guys, paruhan guys. Nanti ada paruhan di sebelahnya sini ya, kita masukin lagi di sebelah sini ya. Nah, ini center non, 120, ini 50%. Oke, paruhan ya. Kemudian ke user interface
kita drag and drop button di sini, button. Oke, untuk button 3 kita atur. Ini 120, ini juga 120 gambar. Nah, ini karena tadi udah ada ya, udah pernah ngupload, jadi masih ada filenya. Kita tinggal klik aja, kemudian oke. Ini tombol merah, tulisannya kita hilangin, set, enter. Oke, kemudian yang ini guys, ganti. Ini 120, ini juga 120 biar persegi. Dan image kita yang hijau sekarang. Oke. Nah, tulisannya kita hapus. Oke kayak gini ya. Kemudian biar lebih keren ini kita buat nama ya di sini dan di sini gitu. Oke, caranya gimana? Pakai layout horizontal arrangement, kita taruh ke sini, 2 horizontal arrangement. Kemudian yang ini ya, ini ke center, gini ke button non. Tadi kan 50 tingginya, ikuti aja 50. Oke, ini 50% akan paruan ya sama kirinya. Oke, kemudian yang ini center bottom non 50 sama 50 pixel beda guys ya. Kemudian tarik lagi user interface di label. Nah, kalau button akan di bawah gitu ya. Oke, untuk label 3 kita font bold, kemudian kita ganti namanya button 2 off. Kemudian yang ini kita font bold, kemudian button 2 on. Oke. Oh maaf, ini kok button guys, salah guys, ini bukan button guys, kita delete dulu ya guys, maaf. Ini label. Oke, gitu label ya. Ini biar otomatis. Nah, ini button 2 on. Wah, oke, kita buat. Nah, udah untuk layoutnya saya rasa cukup ya. Saya contohkan segini aja karena nanti tutorial videonya akan sangat panjang kalau lama-lama guys. Oke, kita lanjut ke bloknya ya. Kita susun puzzle. Saya sebutnya puzzle bukan program ya, karena ini seperti puzzle guys. Oke, lanjut. Oke guys, sebelum kita lanjut ke bagian blok pemrograman ya. Nah, di sini nanti kita bingung ya, ini label untuk apa, button untuk apa ya, nggak tahu ya. Kita edit dulu di sini guys. Kita rename dulu. Nah, untuk ini kita rename. Itu untuk kita rename pakai button Bluetooth gitu ya. Oke, button Bluetooth. Kemudian ini untuk status koneksi kita rename juga status koneksi. Terserah mau pakai spasi apa enggak ya, pakai spasi lah biar bagus. Kemudian nah untuk ini button off gitu ya, button on malah yang ini ya, kalau ditekan jadi hijau. Button on 1. Nah, ini yang hijau nih, bawahnya kan nggak kelihatan ya, ada di bawah ini. Kita rename button off 1. Dan yang ini, nah ini button off 2. Kemudian yang ini button on 2. Oke, yang diedit cuma ini tombol hijau di bawah sini, kemudian Bluetooth dan status koneksi, biar lebih mudah ya guys ya untuk ke blok pemrogramannya. Bukan pemrograman ya, ini mah nyusun puzzle ya. Saya lebih suka kayak nyusun puzzle soalnya. Oke, kita lanjut ke blok pemrogramannya guys. Ini yang udah ganti nama ya dia ya. Kalau kayak gini kan kita nggak bingung guys ya. Oke guys, langkah pertama guys, kita ke screen 1, kemudian kita drag and drop when screen 1 backpress. Oke, kalau screen 1 kita minimize atau kita close, itu apa yang akan kita lakukan ya gitu ya ibaratnya.
ke Bluetooth client, call Bluetooth client, disconnect dan kontrol ke kontrol, kemudian close aplikasi gitu ya. Oke, kemudian ke nih Bluetooth, tombol Bluetooth ya. Kalau tombol Bluetooth sebelum dipilih, kemudian set list set elemen tuh, mana elemen tuh, nah set Bluetooth client elemen tuh, kemudian ke Bluetooth client, nah Bluetooth client satu address name gitu ya. Kemudian balik lagi ke tombol Bluetooth, setelah after picking, setelah ini apa yang akan lakukan, ke kontrol if then tarik, masukkan ke sini, sama persis kayak nyusun puzzle gitu guys ya. Enak nih, ke Bluetooth, kemudian Bluetooth client connect address, masukkan ke sini, kemudian ke Bluetooth client selection selection, nah ini selection. Oke, kemudian then set list speaker elemen tuh, oh ini ada, ini kita copy bisa guys ya. Kalau sama gitu kita copy bisa, klik kanan duplikat, tarik. Oke, kemudian jika udah ke clock guys, clock, kemudian clock 1 timer, kemudian if, ke kontrol if then tarik, nah, kemudian Bluetooth client is connected, mana is connected, ini Bluetooth client is connected. Kalau Bluetooth clientnya udah connected ngapain gitu ya maksudnya ya. Kemudian tadi ke status koneksi guys, status koneksi, status set status koneksi text to, dan set status koneksi stack color. Oke ya, karena ini teks ya, kita ke teks ya. Kemudian ini masukkan, untuk masukkan teks ini kita, kalau udah koneksi jadi ya connected gitu, tulisannya akan berubah jadi connected, dan warnanya juga kita rubah jadi hijau gitu. Kemudian kita ganti else guys, kalau nggak connected gitu kan, if else gitu ya. Ini kita klik apa, ini kita pengaturan ini kita klik, kemudian ada else di sini, kita masukkan ke sini guys. Oke, maka otomatis akan kayak gini ya. Dan ini kita copy aja, duplikat, ini juga kita duplikat biar cepat guys. Nah ini tulisannya jadi disconnected gitu ya, kemudian warnanya ini jadi merah gitu. Oke, ini kalau terkoneksi jadi tulisannya connected warna hijau, kalau nggak terkoneksi disconnected warna merah gitu, itu ya. Kemudian jika sudah guys, lanjut ke langsung ke button sekarang, button if button on 1 klik. Ini button on 1 itu tombolnya merah guys, beda sama yang button on 2 ya. Button on 2 itu hijau, karena ini yang button on 1 ini tumpukan nama yang hijau guys. Apa ini yang harus dilakukan gitu kan, set sini, set button on 1 enable visible ya guys ya, sorry maaf salah, ini kita ganti aja ke visible. Oke, dan ini kita duplikat, kita masukkan ini button on, button off 1 gitu ya, button off 1 sama on 1 ini merah, ini kelihatan akan berubah gitu ya, true atau false gitu. Ini false, ini true ya. Kalau button merahnya, button merah yang ini ditekan set, maka yang merah malah nggak kelihatan, dan yang hijau yang ada di bawah jadi kelihatan gitu ya. Ini button merahnya nggak kelihatan, button hijaunya ini off 1, ini button hijau ya, akan kelihatan gitu ya. Kemudian call Bluetooth client send tag apa send number gitu, send tag aja ya. Ini tergantung nanti pemrograman Arduino nya ya. Kita misalkan pakai tipe data char lah, kita send tag aja satu huruf ya,
teks gitu. Nah, misal kita ketikkan A besar gitu. A besar gitu. Oke. Kayak gini ya. Ini kalau buat button satu yang merah ya, diklik maka button yang hijau kelihatan, button yang merah jadi nggak kelihatan gitu, dan mengirimkan tipe data jar A gitu. Kemudian kalau kesusahan kita duplikat aja guys, gitu ya. Sekarang button satu off. Nah, button satu off. Jadi kebalikannya ya. Ini jadi true, ini jadi false. Kemudian ini Bluetooth-nya akan mengirimkan data apa? A kecil aja guys. Nah, jadi untuk nyala itu A besar, untuk matikan itu A kecil gitu. Nanti di program Arduino-nya sesuaikan aja ya. Oke, kemudian untuk button off, jika button off 2 diklik, ini karena ini ada kelihatan ada enggaknya gitu ya, harus kita kayak giniin ya. Kalau yang ini nggak usah guys, nggak usah visible, langsung aja guys. Ini saya buatkan tutorialnya 2 biar Anda bisa kembangkan sendiri ya nanti ya. Kalau ini diklik langsung aja, call ini aja langsung diduplikat. Oke, call Bluetooth client. Ini misal B besar. Oke. Oh sorry, B kecil yang ini ya. Karena off, buat off. Harus huruf apa? Nggak harus ya. Kita buat yang kecil. Dan ini kita duplikat. Ini button on 2. Ini B besar. Nah, itu ya. Guys, cukup seperti ini. Simple ya guys ya. Nah, simple sekali untuk pemrogramannya. Kita cek lagi. Di sini nggak ada tulisan status errornya, jadi ini sudah bisa bekerja aplikasinya guys. Kalau sudah guys, kita ke build, kita save ke komputer ya. Oke, tunggu, masih proses penyimpanan. Ini button control APK, show in folder, ada di download. Button controller, nah ini bekas-bekas itu ya, download aplikasi yang sudah. Ini ingat-ingat namanya button controller. Nah, saatnya kita install guys, langsung aja kita install ke HP. Kita install ya. Oke, ini kita minimize aja dulu. Ini button APK kita akan install. Kita masukkan ke Android dulu guys. Androidnya, data. Nah ini bekas-bekas. Nah ini bekas-bekas aplikasi yang sudah pernah saya buat guys. Oke, kita copyin aja, langsung kita drag and drop ke sini, ke data ya. Aduh, mana tadi? Oke, ke data. Tuh udah ya, Bluetooth controller. Ukurannya 4,66 MB. Oke, kita close. Dan saatnya kita install di HP-nya guys. Sudah saya masukkan ke HP ya. Oke guys, kita sekarang akan install ya. Kita masuk ke folder file manager masuknya. Kemudian kita ke Android metadata, kemudian cari yang tadi. Ini aplikasinya ya. Iya, yang ini ya. Bluetooth controller tadi ya. Oke, pasang. Tunggu guys, masih memasang. Aplikasi terpasang.
scanning. Jadi kita buka aja detail original. Oke lah, nggak apa-apa ya, nggak ada original, kecuali kalau kita pakai voice control ya ada ya originalnya. Oke, udah terinstall. Kemudian kita lihat, nah ini guys, kita buka. Jadinya seperti ini guys. Oke, disconnected karena nggak connect. Itu jadi hijau, jadi merah. Oke, error karena nggak connect ya. Untuk percobaannya sudah ada di awal video tadi ya, sama persis saya gunakan aplikasi ini. Jangan lupa untuk data yang dikirimkan ya, A besar, A kecil, untuk apa ya, sesuaikan dengan programnya aja. Oke guys, cukup sekian tutorial video dari saya. Mohon maaf ini durasi videonya sungguh sangat lama karena ya emang harus seperti itu ya. Oke, next video akan saya bahas untuk voice controlnya ya. Silahkan Anda kembangkan sendiri tutorial video ini. Semoga bermanfaat guys. Untuk yang request silahkan ditonton, silahkan berimajinasi, silahkan dikembangkan sendiri ya. Oke. Oke, see you next time. Salam dari Aska Elektrik. Salam strum, salam satu hobi. Dadah.